Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, biiznillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Tadi sudah disinggung bahwasanya kemarin anaknya Mas Alek dirawat di Nur Medika. Alhamdulillah pada hari ini sudah pulang ya, alhamdulillah. Tadi anaknya Mas Rahmat juga sakit, alhamdulillah sudah mendingan ya. Nah, alhamdulillah kita ya yang hadir di sini kondisinya sehat walafiat. Patut kita syukuri dan patut kita tadi ketika mendapatkan kesehatan ini ya kita gunakan, kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama bertolabul ilmi tadi, untuk berkumpul, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tadi, untuk belajar ngaji, tadarus Al-Quran tadi sebelumnya. Selanjutnya ya kita akan sharing-sharing agama. Mudah-mudahan dengan kita di sini tentunya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal baik kita nanti kalau ditimbang itu lebih banyak dari amal buruk kita. Kata Mas Rahmat, gejluk, lebih gejluk. Lebih berat maksudnya. Mudah-mudahan kita semua amal baik kita ya karena diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sakit ya. Lagi sakit kan. Iklan dulu sebentar. Orang ngejeluk mah nyedih. Pikiran baik ini Pak, atur orang ngejeluk. Saya juga rekam waktu yang kemarin tuh ya, cuma dikirim di grup tuh, kok nggak full ya? Karena apa terlalu penuh. Oh, Nggak boleh panjang-panjang. Kalau terlalu penuh biasanya nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus di zip dulu, dirampingkan. Ya kembali ke sini bahwasanya alhamdulillah ya dengan izin Allah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tentunya mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini saya sudah share ya tadi bahwasanya tema kajian atau tema sharing pada malam hari ini adalah mempersembahkan amal yang terbaik. Ya. Kenapa kita harus mempersembahkan amal terbaik? Ya karena tentunya ya ketika kita sebagai seorang yang ibadur rahman, seorang yang diciptakan Allah sebagai wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kita harus menyajikan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tadi amalnya tentu akan disukai Allah dan insya Allah akan diterima Allah, dan itu menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita amalnya asal-asalan, amalnya males-malesan, ya tentu amal itu nanti dilihat secara kualitas mungkin dia bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya. Begini bunyinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu
siapa di antara kamu yang paling baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ini di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Jadi yang namanya mati dan hidup itu kehendak Allah. Itu kuasanya Allah, bukan kuasanya manusia kan. Karena kalau kita kuasanya manusia, kita kan nggak mungkin pengen dimatikan dalam kondisi misal saat ini. Karena kita mungkin masih punya tanggungan anak, masih ada istri, masih mikir yang lain-lain gitu kan. Tapi karena ini kuasa Allah, kehendak Allah, tadi Allah akan mematikan siapa saja yang dikehendaki. Kapan waktunya dan di mana terserah Allah kan, bukan terserah kita. Makanya itu adalah kuasanya Allah. Makanya jadi di surat Al-Mulk tadi dijelaskan bahwasanya dia yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Nah, ini mati dan hidup itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam ini At-Tabari ya, tafsirnya At-Tabari mengatakan bahwa Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Begitu pula ia akan memberikan kehidupan pada siapa saja dan apa saja hingga waktu yang ditentukan. Jadi seperti itu. Jadi mati dan hidup itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa kita. Bahkan sampai mungkin kita berlindung di balik bukit atau di balik gunung, masuk ke gua pun ketika sudah takdirnya dia harus meninggal, ya meninggal gitu. Atau ada orang yang kok dia sakit-sakitan. Ada kan ya? Enggak ninggal-ninggal. Ya karena belum waktunya kan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, padahal kan setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati. Tetapi kalau belum waktunya, nggak akan meninggal. Tapi ada orang sehat, dia sehat, gergas, waras gitu kan. Kondisinya kok tadi saya ngelihat orang itu kok masih gesit, masih gerak, masih kelihatan senyum dan sebagainya. Tapi tahu Stephen. Itu akhirnya meninggal dunia. Seperti itu. Nah, jadi makanya dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara waktu ya. Kematian akan ditemui di dunia, sedangkan kehidupan hakiki adalah di akhirat. Jadi dunia ini akan mengalami mati. Tapi nanti kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Kalau di akhirat ada mati enggak? Enggak ada. Cuma kadang-kadang kita lalai ya. Lalai ya? Bahwasanya dunia ini sementara. Dunia ini persinggahan. Kita ini bagai musafir. Ya, tapi kenyataannya kita sering lalai, sering lupa gitu. Nanti kalau sudah mati baru ingat gitu, kadang-kadang begitu. Nah, karena tadi kehidupan hakiki adalah akhirat. Nah, begitu. Allah memang menentukan adanya kematian dan kehidupan di dunia, namun Allah menjadikan dunia ini sebagai negeri kehidupan yang pasti akan binasa. Pasti. Yang namanya pasti berarti akan terjadi kebinasaan ya kan? Jadi kita pengennya mungkin hidup abadi, hidupnya terus. Pengennya kita gitu. Iya. Tapi kan kepengennya Allah beda, kehendak Allah beda kan seperti itu. Sedangkan Allah menjadikan negeri akhirat sebagai negeri balasan dan akan kekal abadi. Makanya kita selalu mengingatkan satu sama lain bahwasanya negeri ini adalah dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal kita sesungguhnya. Tempat tinggal kita sesungguhnya adalah di akhirat. Ya, seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa siapa di antara kamu yang paling baik amalnya dan dia maha pengampun lagi perkasa lagi maha pengampun. Yang paling baik amalnya itu apa? Yang paling baik amalnya adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Amal tidak akan diterima sampai amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas itu yaitu hanya untuk Allah, benar yaitu jika sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apabila amal dilakukan dengan ikhlas, namun tidak sesuai dengan ajaran Nabi, amal tersebut tidak akan diterima, ditolak. Jadi ketika dia melakukannya dengan ikhlas, tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, ya akan ditolak. Begitupun sebaliknya, mungkin amalannya sesuai dengan contoh Rasul, tetapi dia tidak ikhlas, bukan karena Allah, tentu akan ditolak juga gitu. Nah, makanya di sini pentingnya kita belajar bahwasanya syarat amal diterima itu dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, tidak terpengaruh dengan penyakit-penyakit hati, mungkin riya, sum'ah dan sebagainya.
Yang kedua benar. Benar di sini mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas karena Allah, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Karena bisa jadikan orang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, pengen dilihat orang, pengen dilihat, wah iya sih, misalnya Ibadah ya, Bang. rajin banget ibadahnya, suaranya ngajinya bagus banget, atau sholatnya kok rajin ke masjid, ya kan? Ini orang soleh, ya. Karena ada pujian-pujian seperti itu. Nah, kita harus tadi kembali, niat kita itu bukan karena pujian itu. Pujian ya mungkin orang bisa memuji seperti itu, tapi kita jangan silau dengan pujian itu. Karena semata-mata kita beribadah, semata kita melakukan amal itu mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia gitu. Ya, seperti itu. Makanya kita harus menancapkan ikhlas karena Allah, membersihkan perbuatan dan mencari pandangan manusia, membersihkan amalan dari setiap noda penyakit hati, ya. Hanya untuk Allah. Apakah sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah itu cukup yang biasa-biasa saja, minimalis, dan terkesan asal-asalan? Ataukah sesuatu yang dipersembahkan khusus untuk Allah itu harus yang berkualitas, istimewa, dan optimal? Mana jawabannya? Ya tentu jawaban yang kedua tadi ya, bahwasanya ketika kita mempersembahkan amal untuk Allah itu harus yang berkualitas, yang istimewa, dan yang optimal, ya, yang terbaik dan yang teristimewa, seperti itu. Sebagaimana logikanya ketika kita seorang mempersembahkan sesuatu yang khusus bagi orang yang dicintainya, ia tentu akan mempersembahkan yang terbaik dan istimewa, ya, untuknya, bukan yang biasa-biasa, apalagi yang berkualitas buruk. Contohnya kepada pasangan kita atau kepada anak kita, ya, misalnya kepada anak kita, tentunya kepada anak kita, misal kita ingin memberikan makanan ya kepada anak-anak, apakah makanan yang kita berikan kepada anak makanan yang buruk, bahkan bisa jadi menimbulkan penyakit? Kan nggak mungkin kan, makannya asal-asalan gitu. Malah justru kita rewel kan kadang-kadang sama anak, jangan makan es, jangan makan permen. Itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh anak itu makanan yang sehat, makanan yang terbaik, ya, makanan yang berkualitas, supaya dia bertumbuh kembang secara sehat, gitu kan, bukan malah menjadi penyakit. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kepada Allah mempersembahkan amal yang terbaik dan yang teristimewa. Kepada pasangan kita aja begitu, kepada anak kita begitu, kepada Allah lebih-lebih mestinya gitu. Tapi kadang-kadang biasa-biasa baik, malas-malasan, asal-asalan gitu. Asal-asalan. Iya, asal-asalan. Buru-buru. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Memberikan yang terbaik. Imam Al-Hakim meriwayatkan pada zaman Nabi SAW para sahabat seringkali membawa kurma nih, yang baru mereka petik untuk dibawa ke masjid supaya dimakan oleh fakir miskin. Jadi para sahabat ini baru metik dari kebunnya mungkin buah kurma yang baru, lalu dia berikan kepada fakir miskin. Pada suatu hari salah seorang dari mereka membawa buah kurma dengan kualitas yang jelek ke masjid. Pemberian yang tidak berkualitas ini ditegur oleh Allah. Nah, kalau yang tadi yang pertama tidak ditegur karena memang memberikan kurma yang terbaik, yang baru mungkin yang berkualitas, tapi ada yang membawa kurma yang jelek, kurma yang buruk gitu kan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya begini, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Jadi kalau kita yang buruk-buruk aja kadang-kadang dipicingkan mata kita gitu. Sebelah mata maksudnya tuh di rada-rada diacukan gitu kan. Ya, seperti itu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi tadi dari sepenggal kisah tadi para sahabat itu tidak mau menerima tadi kurma yang jelek, kurma yang buruk. Bahkan sampai turun ayat gitu. Ini kan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu masih
turun wahyu. Kalau kita kan enggak kan, nabinya juga sudah enggak ada. Artinya kita bisa mengambil ibrah dari situ. Pokoknya ketika kita memberikan amalan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, itu harus ketaatan yang terbaik, yang teristimewa, yang optimal, tidak asal-asalan, tidak minimalis, ya. Makanya ya mestinya kita tidak mudah kecewa ketika amal yang dilakukan hanya untuk Allah ternyata tidak mendapat respon. Misalnya kita tetap beramal terbaik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun karena amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi ketika kita melakukan amal-amal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ketika tidak ada, mungkin belum dijabah Allah misalnya, kita tidak boleh kecewa gitu. Karena kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ketika kita rajin sholat duha ya, tetapi rezeki masih terasa sempit, masih seret, kok susah ya. Padahal katanya sholat duha itu bisa melancarkan rezeki katanya begitu, tapi kenyataannya masih susah gitu. Nah kita tidak akan kecewa karena sholat duha itu karena dikerjakan ikhlas karena Allah terus gitu. Sebenarnya dia lagi diuji sejauh mana ikhlasnya enggak sholat duhanya gitu. Jangan-jangan kalau dia sudah dikasih sholat duhanya sudah ditinggalkan kan begitu kan? Makanya ya karena sesuatu itu tadi. Makanya tadi harus mengikhlaskan karena Allah. Ketika kita sudah ikhtiar maksimal menjemput rezeki tapi tidak mendapat hasil, kita pun tidak akan kecewa karena mencari rezeki adalah kewajiban yang kita tunaikan ikhlas karena Allah. Jadi mungkin ya ada sebagian kaum muslimin atau banyak kaum muslimin ketika dia sudah ikhtiar maksimal ya, ikhtiar maksimal bahwasanya itu adalah kewajiban sebenarnya sebagai seorang laki-laki untuk mencari nafkah, dia kecewa pada Allah, bahkan seujon ya kan. Wah Allah itu gimana sih? Gak adil. Saya udah banting tulang, malam jadi siang, siang jadi malam, kaki jadi kepala jadi kaki, sampai ngomong begitu. Ya. Sampai ngomong begitu tuh. Ya itu tadi. Berarti dia masih harus diperbaharui niatnya. Belum ikhlas karena Allah. Seperti itu. Makanya tadi kita harus terus memperbaiki niat kita semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata ikhlas karena Allah. Nah kita harus bersikap yang terbaik kepada siapapun ya, bahkan kepada musuh pun harus bersikap terbaik. Bersikap terbaik kepada hewan sembelihan sebagaimana di dalam Al-Quran tuh di dalam hadis bahwasanya ketika kita ingin menyembelih hewan itu kan kita harus melakukan adab maksudnya etika ketika ingin memotong hewan itu ya, harus menajamkan parangnya, nggak boleh kan yang ketul kan. Sing penting mah potong lah, sing penting mah tugel maksudnya ya, kepalanya misalnya kan nggak boleh, tetap harus diasah dulu. Itu kan bahwasanya kita tuh harus berbuat baik hatta kepada hewan sembelihan pun ketika pengen disembelih, padahal mau disembelih, mau mati juga gitu. Tapi kita harus melakukan yang terbaik dengan cara tadi untuk mengasah parangnya dan menyenangkan sembelihannya, kan begitu ya. Seperti itu. Jadi kita juga harus bersikap yang terbaik kepada orang-orang terdekat, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat, guru, sahabat, kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amal terbaik kita. Apapun respon mereka, mungkin amal terbaik tetap kita berikan karena itu perintah Allah. Bahkan kadang-kadang ya kita sudah berbuat baik pada mereka, mereka malah justru mungkin ya sebaliknya. Ada nggak yang begini? Oke. Ada. Yang pirang. Ya kalau kita misalnya kecewa, bahkan akhirnya kita berbalik untuk malah justru berbuat buruk kepada dia, ya apa bedanya dengan dia gitu. Makanya di sini dipertanyakan keikhlasan kita. Berbuat baik itu bukan karena dia, berbuat baik kita karena perintah Allah, karena niatnya karena Allah gitu. Walaupun dia akhirnya memberikan respon yang jelek, ya nggak ada masalah, ya kan, harusnya begitu kan. Tapi kadang-kadang ya namanya fitrahnya manusia ya, biasanya
ketika dia melakukan keburukan kepada kita, kita pengen ngelawan kan. Gemes. Ya kan? Iya. Nah, itu disitulah ujiannya sebenarnya. Anak muda. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum lisanihim linisaihim. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi orang yang sempurna imannya itu orang mukmin yang bagus akhlaknya. Jadi orang mukmin itu akhlaknya bagus. Sebagaimana akhlaknya Rasulullah kan bagus kan. Akhlaknya Rasulullah tuh luar biasa gitu. Ludai, dihina. Nah, itu seperti itu. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi makanya kita harus berkaca diri. Kita udah baik belum sama istri kita? Jangan-jangan malah justru kita sering menuntut kepada istri kita. Padahal istri sudah memberikan yang terbaik buat kita, masakin, udah jaga anak kita, sudah istilahnya malah kadang-kadang baju. ikut nyari nafkah juga, berkali membantu. Padahal kan yang nyari nafkah sebetulnya kewajiban daripada suami, ya. Tapi ya sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya istrinya mau bantu juga sebenarnya. Selama tadi tugas dan kewajiban istri itu harus terpenuhi juga gitu, seperti itu. Makanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ayam. Istri-istrinya. Ini berarti Lebih dari satu. nah ini, ya, ini berarti Ketularan juga. artinya berarti kalau misalnya istrinya lebih dari satu, ya keempat istrinya harus diberikan yang terbaik gitu kan, diberikan perlakuan yang terbaik gitu. Tapi kalau istrinya satu ya tadi Istrinya aja. ya udah satu aja itu diberi. Jadi kualitas bukan kuantitas, ya. Kuantitas itu artinya banyak, ya. Buat apa kita beramal banyak tapi ternyata tidak berkualitas, ya, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya tentu akan ditolak kan, seperti itu, ya, seperti itu. Makanya tadi syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala, yang kedua benar mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi terkait dengan ikhlas ini, diantaranya bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ini yang pertama, misal contohnya ya, riya. Riya itu kan sesuatu yang ingin dilihat oleh manusia. Kita melakukan sesuatu pengen dipuji, pengen sanjung-sanjung, ya. Ingin mencari pengagungan, ya, seperti itu. Nah, ini penyakit riya ini harus kita kikis. Karena namanya riya ini termasuk syirik asghar, syirik kecil sebenarnya. Jadi syirik kecil nih riya tuh. Jadi ada 3 ciri orang itu dia riya atau tidak itu. Nanti coba berkaca pada diri kita sendiri. Kita tuh termasuk orang yang riya tidak gitu. 3 ciri itu, yang pertama, dia itu ketika melakukan sesuatu, amalan-amalan apa saja, ibadah-ibadah, sholat atau apa ya, atau tadi ngaji Quran dan sebagainya. Cirinya yang satu, malas ketika sendirian. Nah ini, makanya kadang-kadang kan kita tadi, ya ini mah hanya penyemangat kan, ngaji ya. Iya. Ngaji penyemangat, nanti mudah-mudahan di rumah terus dibiasakan ngaji. Jadi kalau dia sendiri, dia malas. Banyak yang kayak gitu banyak. Nah, makanya tadi kita ini memperbaiki niat kita. Yang pertama, malas ketika kesendirian. Yang kedua, rajin ketika dilihat orang ramai. Khusyuk kelihatannya, ngajinya lama banget, sholatnya lama banget, apalagi dilihat calon mertua misalnya. Allah, calon mertua. Nah, gitu kan? Nah, ini kita ini maksudnya ada nggak dari ciri-ciri ini nih? Rajin ketika ramai. Yang ketiga, semangat bila dipuji, lemah ketika dicaci. Nah, kalau dipuji makin semangat. Tapi kalau dicaci ketika dia melakukan amal baik, amal-amal soleh, malah dia malas, lemah. Udah nggak mau ngaji lagi lah. Ngapain ngaji juga? Kita malah dihina, orang nggak bisa ngaji malah dihina-hina katanya. Nah itu
Padahal kan lagi belajar, nggak ada masalah sebenarnya, ya kan? Nah itu, jadi 3 ciri ini coba dilihat apakah ada pada diri kita. Yang pertama, malas ketika sendirian. Yang kedua, rajin ketika ramai. Yang ketiga, semangat bila dipuji, lemah jika dicaci, dihina. Nah itu, tuh ada nggak? Ya mungkin kita semua ada Iya, mungkin. kayaknya di antara itu mesti ada. Mungkin ada kita semua. Makanya tadi harus perbaiki niat. Selalu perbaiki niat. Orang alim pun sama sebenarnya bisa kena ini penyakit Nah, hati. iya. Tidak hanya orang awam gitu. Iya. Manusiawi. Para kiai, ustadz juga ajengan, semua sama. Kan manusiawi. Makanya tadi harus perbaiki niat. Ini adalah menjadi syirik asgor, syirik kecil. Tapi lama-lama bahaya ini. Bisa merusak amal, bahkan amalnya tidak diterima nanti. Syukur. Ya kan? Syukur. Yang selanjutnya sum'ah, penyakit hati. Sum'ah itu amalan yang dilakukan dalam rangka agar didengar orang lain. Mungkin amalannya sudah dilakukan, tapi dia ceritakan supaya dipuji, supaya dua. Nah. Lalu bagaimana ketika misalnya kita nge-share kegiatan, di-share di Facebook, apakah itu bukan termasuk riya, bukan termasuk sum'ah? Ya itu kan sebenarnya riya atau tidaknya itu bukan dilihat dari orang menuduh ini riya, ini sum'ah. Itu dilihat dia dengan Allah. Kalau niatnya ini adalah untuk dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk mengajak orang lain bersemangat, ya nggak ada masalah. Perkara riya atau tidak ya hatinya masing-masing gitu. Cuma kadang-kadang kan orang, wah ngapain kegiatan-kegiatan kok dipublikasikan. Misal orang yang memberikan santunan dipublikasikan. Ya mungkin kalau orang yang riya ya Ramai kok komentar, ramai. iya kan? Tapi kalau tidak dipublikasikan orang nanti tidak akan Tidak melihat akan bahwasanya tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak ada yang menyemangati gitu kan. Artinya kalau riya atau sum'ah ya dikembalikan kepada diri masing-masing. Itu urusan dia dengan Allah. Makanya tadi namanya riya dan sum'ah ya kita berkaca diri kita nih. Kita tuh termasuk orang riya, orang yang sum'ah atau tidak gitu. Dalam melakukan amal soleh. Sebenarnya jangan, Pak. Kayak tadi orang alim, ustadz, ajengan kiai besar sekalipun Sesepuh ya. bisa kena riya juga gitu. Di dalam hadis riwayat Muslim sini dikatakan, orang mati syahid akan masuk neraka karena ingin disebut pemberani. Nah, dia mungkin berperang di jalan Allah, dia syahid. Kelihatannya mungkin dilihat orang, wah hebat sih. Dia syahid, mati syahid karena dia mungkin melawan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang, meninggal dunia misalnya. Tetapi dia justru masuk neraka. Kenapa? Karena ia ingin disebut sebagai pemberani. Berarti niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya ingin dipuji oleh orang. Ya? Pengajar Al-Qur'an, ustadz nih, ya, kiai, ya, masuk neraka karena ingin disebut mahir membaca Al-Qur'an. Berarti karena pujian orang juga ini. Pengen dilihat orang. Yang ketiga, hartawan yang suka berinfak masuk neraka juga karena ingin disebut dermawan. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang kaya juga ketika wah, hebat banget sih. Kaya. Sedekahnya luar biasa gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa memvonis orang ini, wah, orang itu riya, nggak bisa. Itu ya dikembalikan antara dia dengan Allah. Kita hanya oh iya sih hebat gitu doang. Alhamdulillah seperti itu. Kita jangan memvonis dia, wah, kamu Maria. Enggak, jangan. Itu dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Seperti itu. Jadi seperti itu. Fitnah ada yang Jadi makanya tadi riya dan sum'ah ini ya emang suatunya ya adanya di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua. Amin. Berat soalnya ini juga sebenarnya. Perkara ini juga ya. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya tadi amal yang diterima itu benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak perintah dari Rasul, maka dia tertolak. Makanya kenapa kita sholat maghrib 3 rakaat? Mengapa kita sholat zuhur 4 rakaat? Mengapa kita sholat subuh 2 rakaat? Ya karena mengikuti tuntunan Rasul. Kalau mengikuti ajarannya kita sesuai dengan kita,
karena kita lagi habis capek gitu. Dure Udah, rongkat lah. duhurnya 1 rakaat. Apa yang Ya tentu akan Iya, ini bergelis. tidak sesuai dengan tuntunan Rasul kan. Lebih kuat. Kan ada hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah sebagaimana aku salat. Artinya ya tata caranya, bacaan-bacaannya, walaupun nanti di dalam bacaan-bacaannya atau dalam kaifiat salat ada yang namanya khilafiyah di situ, ada perbedaan pendapat mungkin. Ada yang mungkin baca bismillahnya sir, ada yang baca bismillah jahr ya kan, ketika bisa salat maghrib isya yang Sehari. malam. jahr itu dikeraskan. Oh. Ada yang salat bismillahnya disirkan. Itu kan perkara ikhtilaf di kalangan ulama, perbedaan itu mempunyai dasarnya masing-masing gitu. Tinggal milih. Tapi yang penting tadi dia dalam hal-hal yang disepakati sama gitu. Maghribnya 3 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, isyanya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Subuhnya mungkin ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Ya mangga. Lebih kemana gitu. Dia senangnya gitu. Maksudnya dia lebih mengikuti siapa ulamanya gitu. Nggak apa-apa itu mah. Itu kan tadi perkara-perkara ikhtilaf yang masih bisa dipertanggungjawabkan karena ada dasarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi amal itu harus sesuai dengan perintah Nabi. Amal itu harus sesuai dengan perintah Nabi. Beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Apapun posisi kita, amal kita harus lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pemimpin masyarakat harus beramal sesuai tuntunan Nabi SAW. Pemimpin usaha atau pekerja harus sesuai beramal dengan tuntunan Nabi SAW. Pemimpin keluarga harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Istri dan anak harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang-orang kafir itu amal-amalnya itu pasti tertolak. Kenapa? Yang pertama tadi, karena dia tidak karena Allah kan, tidak punya iman. Kalau tidak punya iman, walaupun amalnya sebaik apapun, dia pasti ditolak amalnya gitu. Dia nggak ada nilainya di sisi Allah. Kalau orang kafir ya, udah jelas kan, sebaik apapun terhadap kita, ya mungkin dalam kondisi di masyarakat, ya mungkin dia baik memang. Ya kita pun harus berbuat baik kepada mereka kan. Tapi dia tidak ada nilainya di sisi Allah, tetap 0. Ibaratnya pengalinya tuh 0 gitu. Misalnya amalnya 100 dikali 0 tetap 0. Amalnya 1.000.000 dikali 0 tetap 0. Nggak ada nilainya gitu. Kalau orang-orang kafir. Tapi orang muslim, nah, ketika ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya harus ikhlas, harus benar baru diterima. Tapi kalau misalnya dia tidak ikhlas dan tidak benar, ya tidak diterima. Tidak ikhlas, ya tentu tidak diterima. Tidak benar, apalagi. Yang kedua misal dia ikhlas tapi dia tidak benar. Saya mau ikhlas karena Allah melakukan ini gitu. Tapi dia melaksanakan sholat maghrib misalnya tadi 4 rakaat. Tidak benar. Ya tidak ditolak juga kan. Terus misalnya dia tadi tidak ikhlas tapi benar. Ada nggak tidak ikhlas tapi benar? Ya tidak ikhlas tadi mungkin tercampuri bahwasanya ketika dia melaksanakan sholat ingin dipuji orang, ingin disebut orang soleh, orang alim. Tapi dia melakukan sebenarnya benar, tapi tidak ikhlas, akan ditolak juga oleh Allah. Makanya kesimpulannya dari sharing kita pada malam ini bahwasanya ketika kita beramal, yang pertama harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan tercampur dengan tadi penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ya, mencari ridha Allah. Yang kedua harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Insya Allah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan mangga, tapi saya tutup dulu. Saya tutup dulu pada sharing pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.